Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lestari, NPM 22411020, mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal Hasibuan MA yang berjudul Tokoh-tokoh Pendidikan di Indonesia. Adapun tokoh yang pertama yaitu Bahrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie, lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie dikenal sebagai seorang teknokrat, ilmuwan, dan politisi yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada tahun 1998 sampai 1999. Ia menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tahun 1962 dan hubungan mereka menjadi salah satu kisah cinta yang terkenal di Indonesia. Habibie menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau kerap disebut ITB sebelum melanjutkan studi teknik penerbangan di RWTH Aachen, Jerman. Di sana ia memperoleh gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Habibie kemudian bekerja di perusahaan dirgantara Jerman seperti Messerschmitt-Bechtle-Blom sebelum kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk membangun industri teknologi tinggi. Adapun beberapa karya dari B.J. Habibie yaitu karya yang pertama, pesawat N250 Gatot Kaca. Habibie berperan dalam pengembangan pesawat terbang pertama buatan Indonesia N250 melalui industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN, kini PT Dirgantara Indonesia. Adapun karya yang kedua yaitu teori Habibie. Ia dikenal melalui teori crash progression, yaitu metode untuk menghitung keretakan pada pesawat terbang. Teori ini digunakan secara luas dalam dunia aeronautika. Yang ketiga, buku. Habibie menulis beberapa buku seperti Detik-detik yang menentukan, Habibie dan Ainun, dan The True Life of Habibie. Dan yang keempat, kontribusi teknologi. Habibie menciptakan berbagai desain pesawat dan memiliki paten di bidang teknologi penerbangan. Adapun gagasan pokok dari B.J. Habibie yang pertama yaitu kemandirian teknologi. Habibie meyakini bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri dalam teknologi, terutama di bidang dirgantara agar tidak tergantung pada negara lain. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas bangsa. Habibie mendorong generasi muda untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang ketiga yaitu demokrasi dan reformasi. Selama masa kepemimpinannya, Habibie memainkan peran penting dalam transisi demokrasi Indonesia. Ia memperkasai kebebasan pers, desentralisasi, dan pemilu yang demokratis. Yang keempat, manusia berakhlak. Habibie menekankan pentingnya integrasi antara kecerdasan intelektual dan akhlak yang baik. Menurutnya, teknologi tanpa moralitas akan membawa kehancuran. Pada masa kepemimpinan Habibie sebagai presiden, Habibie menjadi presiden pada masa sulit pasca reformasi pada tahun 1998, yaitu menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Ia berhasil menstabilkan perekonomian Indonesia yang saat itu terdampak krisis moneter, serta mengawasi pelaksanaan referendum Timor Timur yang berujung pada kemerdekaan wilayah tersebut.
Meskipun masa jabatannya singkat, warisan kepemimpinannya diakui sebagai langkah awal menuju demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Habibie wafat pada tanggal 11 September tahun 2019 di Jakarta akibat gagal jantung. Warisan intelektual, kepemimpinan, dan dedikasinya tetap dikenang hingga kini. Adapun tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta pada tahun 1902 sampai 1980 adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dia lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan nama asli Muhammad Attar. Ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil, seorang pedagang dan ulama. Sedangkan ibunya adalah Siti Saleha, berasal dari keluarga Minangkabau terpandang. Muhammad Hatta tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan berkependidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Bukit Tinggi, ia melanjutkan sekolah di Mir Gebreid Leger Onderwijs atau kerap disebut MULO di Padang dan kemudian di Handel School di Jakarta pada tahun 1921. Hatta melanjutkan pendidikan tinggi di Belanda di Handel School, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Di Belanda, Hatta aktif dalam beberapa organisasi perhimpunan Indonesia seperti PI yang menjadi pusat perjuangan mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk kemerdekaan. Ia menjabat sebagai Ketua PI dari tahun 1926 hingga 1930. Selain itu, ia juga aktif menulis artikel yang menyerukan kemerdekaan Indonesia di berbagai media. Adapun karya-karya dari Muhammad Hatta yaitu Hatta adalah seorang pemikir, ekonomi, dan penulis yang produktif. Adapun beberapa karya tulisannya yang terkenal meliputi yang pertama, Indonesia Merdeka pada tahun 1928, sebuah pidato yang disampaikan di pengadilan Belanda ketika Hatta diadili atas tuduhan kegiatan subversif. Adapun yang kedua yaitu membangun koperasi dan perekonomian rakyat. Ini menegaskan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dan strategi pembangunan Indonesia. Adapun yang ketiga yaitu demokrasi. Dalam buku ini Hatta membahas konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Adapun yang keempat
mendukung pembangunan di pedesaan dan pemerataan sumber daya. Yang kelima, pendidikan untuk kemerdekaan. Hatta percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, baik secara fisik maupun mental. Adapun peran dalam kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ia menjabat sebagai wakil presiden pertama. Namun, pada tahun 1956, ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena perbedaan pandangan politik. Adapun warisan dan pengaruh dari Muhammad Hatta, ia dikenang sebagai tokoh yang jujur, sederhana, dan visioner. Pemikiran-pemikirannya tentang demokrasi, ekonomi, dan pendidikan tetap relevan hingga kini. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Adapun tokoh yang ketiga yaitu Rohana Kudus. Beliau lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan dan jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Ia dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan melalui pendidikan dan tulisannya. Ayahnya adalah Muhammad Rasjad Maharaja Sultan, seorang pejabat pemerintah, dan ibunya bernama Giang. Rohana adalah saudara sepupu dari Sultan Syahrir, tokoh pergerakan nasional dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Adapun beberapa karya dan juga gagasan pokoknya ialah yang pertama, pendidikan perempuan. Rohana Kudus mendirikan Sekolah Kerajinan Amal Setia pada tahun 1911 di Koto Gadang. Sekolah ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan keterampilan seperti menjahit, merajut, dan kerajinan tangan. Sekolah ini juga mengajarkan literasi, pengetahuan umum, dan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yaitu jurnalisme. Rohana Kudus mendirikan surat kabar bernama Sunting Melayu pada tahun 1912. Surat kabar ini menjadi salah satu media untuk menyuarakan hak-hak perempuan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan membahas isu-isu sosial lainnya. Ia dianggap sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Adapun yang ketiga yaitu emansipasi perempuan. Adapun gagasan utama Rohana adalah pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ia percaya bahwa dengan pendidikan, perempuan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan. Melalui sekolah yang ia dirikan, Rohana mengajarkan keterampilan ekonomi praktis kepada perempuan agar mereka mandiri secara finansial. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mematahkan stereotip bahwa perempuan hanya berperan di dalam rumah tangga. Adapun yang kelima yaitu pemikiran kebangsaan. Rohana turut mendukung pergerakan nasional dengan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dalam kegiatan pendidikannya. Ia percaya bahwa perempuan berperan penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Adapun pengakuan dan warisan dari Rohana Kudus adalah ia diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2019 atas kontribusinya di bidang pendidikan dan emansipasi wanita. Warisannya dalam pendidikan dan jurnalistik menjadi inspirasi bagi banyak generasi, khususnya perempuan di Indonesia. Rohana Kudus wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1972 di Jakarta dan dimakamkan di Pekanbaru, Riau.
semangat dan perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan dedikasi terhadap kemajuan bangsa. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.